selamat pagi pemirsa. Semoga Anda selalu bersemangat menyambut Senin pagi ini karena Kilas Nusantara hadir menjumpai Anda untuk menyajikan 3 berita terbaru dalam negeri. Berita pertama, kami kabarkan dari ujung barat Indonesia, Aceh, untuk melihat tradisi para nelayan yang setiap 26 Desember tidak melaut untuk memperingati terjadinya tragedi tsunami Aceh pada 17 tahun silam. Meski begitu, para nelayan tetap produktif dengan cara memperbaiki kapal dan berdoa bersama untuk mengenang para korban. Kemudian kami hadirkan kabar gembira bagi masyarakat Bangka di Kelurahan Surya Timur, Sungai Liat, Bangka yang kini dapat menikmati suasana peribadatan yang lebih khusyuk setelah pemerintah setempat membangun vihara Damika Kim Hin yang sanggup menampung sebanyak 150 jemaat. Selanjutnya, kita tengok aksi puluhan kera yang turun gunung untuk mencari makan oleh karena kondisi hutan yang rusak akibat awan panas guguran Gunung Semeru. Tak jarang, kera-kera tersebut memakan nasi bungkus sisa konsumsi relawan hingga mendekati rumah warga untuk mendapatkan makanan. Saksikan ketiga beritanya berikut ini. Memasuki 17 tahun peringatan tsunami Aceh, nelayan Aceh Utara tetap menjalankan tradisi tidak melaut pada 26 Desember. Waktu luang tersebut digunakan untuk memperbaiki kapal dan mengadakan doa bersama di masjid pada Sabtu malam 25 Desember. Seperti halnya di Desa Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara Aceh, kapal nelayan berderet bersandar di pangkalan. Desa Lancok merupakan salah satu desa yang diterjang tsunami dengan korban jiwa mencapai 218 orang. Tradisi atau rutinitas yang selama ini kami saat berdepatan dengan tanggal 26 Desember itu dilaksanakan tahlil atau samadiyah atau berdoa bersama yang diadakan di masjid yang ada di kampung ini. Secara nasional juga kita di daerah Aceh semua sepakat merupakan hari pantang atau dilarang untuk melaut pada tanggal 26 Desember. Momen tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam menyisakan luka bagi warga Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Lebih dari 500.000 jiwa melayang akibat gelombang tinggi tsunami setelah terjadi gempa dahsyat di bumi Serambi Mekah. Dari Aceh Utara Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Bupati Bangka Mulkan didampingi pembina bimbingan masyarakat Pembimas Buddha Kanwil Kemenak Babel Wisnu Widianto meresmikan vihara Damika Kim Hin sebagai rumah ibadah umat Buddha di Kelurahan Surya Timur, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada Minggu 26 Desember. Menurut Bupati Bangka Mulkan, masyarakat Kabupaten Bangka hidup dalam toleransi beragama yang tinggi. Masyarakat sangat menghargai dan menghormati agama dan keyakinan masing-masing. Sehingga dengan adanya vihara ini bisa memberi suatu kemudahan-kemudahan, terutama kepada umat Buddha untuk melaksanakan ibadah dengan yang berada di tempat terutama tidak terlalu jauh. Mungkin selama ini mereka harus katakanlah melaksanakan ibadah di tempat-tempat lain. Sehingga dengan adanya vihara Damika ini, dan ini salah satu sarana yang difasilitasi oleh para pengurus agar memberi suatu kemudahan-kemudahan kepada para umat Buddha untuk melaksanakan ibadahnya seperti itu. Vihara ini telah lama dinantikan warga di Kelurahan Surya Timur yang mayoritas beragama Buddha, yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga 10 km untuk beribadah di vihara terdekat. Vihara Damika Kim Hin dibangun selama setahun dari dana swadaya masyarakat yang mencapai 650 juta rupiah. Ya, kalau ini merupakan yang ke-11 dari semua, kita kan ada 9 majelis ya. 9 majelis, salah satunya adalah MBI, Majelis Budayana Indonesia. Sekaligus di bawah binaan Sangha atau para biksu dari Sangha Agung Indonesia. Pada kesempatan ini, Bupati Bangka Mulkan turut menyerahkan bantuan kepada pengurus vihara yang diharapkan dapat membantu biaya operasional vihara agar umat Buddha di wilayah ini dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Kawasan perbukitan Piket 0, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, merupakan salah satu kawasan hutan yang banyak dihuni satwa endemik Gunung Semeru, termasuk burung, landak Jawa, dan juga kera. Bencana awan panas guguran yang keluar dari gunung tertinggi di Pulau Jawa pada awal Desember lalu ternyata juga mempengaruhi kehidupan satwa-satwa liar yang kesulitan mendapatkan makanan di habitat aslinya. Seperti kera atau Macaca fascicularis yang turun gunung mendekati pemukiman warga. Ada juga kawanan kera yang mendatangi relawan atau pekerja proyek jembatan di kawasan Piket 0 ini untuk mendapatkan sisa makanan. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengatakan akan terus melakukan pendataan terhadap jumlah dan jenis satwa apa saja yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Kita belum bisa mendeteksi dari beberapa satwa yang memang terdampak, namun mudah-mudahan mereka bisa pindah ke lain tempat yang tidak terdampak dan hutannya masih bagus, terutama seperti Macaca. Macaca memang di wilayah Perum Perhutani itu banyak, di Piket 0 itu banyak. Mereka memang survive, ada beberapa tempat kelihatannya makan makanan yang ada di situ, sisa-sisa dari para pengunjung maupun relawan. Pihak TNBTS mengaku adanya kendala untuk mengakses kawasan karena material vulkanik masih cukup panas. Status Semeru sebagai gunung api tertinggi di Pulau Jawa masih di level 3 atau siaga. Artinya, aktivitas vulkanik masih cukup tinggi, sehingga warga dilarang beraktivitas di radius 5 km dan 13 km dari arah bukaan kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, telah kami perbarui informasi pagi untuk Anda, dan siang nanti Kilas Nusantara akan hadir kembali dengan 3 berita terbaru lainnya. Selamat beraktivitas pemirsa, sampai jumpa.